Tahun 2026 di Perumahan Asia Mega Mas Medan. Sore itu, hujan gerimis membasahi jalanan kota Medan. Di sebuah rumah sederhana berukuran 6 kali 8 meter. Di ruang tamu ada 5 orang sahabat yang baru saja menyelesaikan pendidikan tinggi berkumpul mengelilingi meja makan. Teman-teman, saya sering melihat banyak teman dan tetangga merasa bingung ketika akan menghadiri acara penting seperti wisuda, pesta pernikahan, atau acara resmi. Mereka ingin tampil anggun dan percaya diri, tapi harga gaun pengantin atau gaun pesta berkualitas sangat mahal, dan sayang sekali jika hanya dipakai 1 atau 2 kali saja. Kebetulan saya juga sebagai lulusan manajemen bisnis tetapi memiliki bakat atau hobi desain busana, saya memiliki ketajaman mata dalam melihat tren dan kebutuhan pasar. Gagasannya sangat bagus dan punya peluang besar, tapi kita harus bicara apa adanya. Modal yang bisa kita kumpulkan dari tabungan masing-masing hanyalah sekitar 18.500.000 rupiah. Kita tidak punya tempat usaha khusus, tidak ada izin resmi, dan jumlah gaun yang bisa kita beli pasti terbatas. Untuk tahap awal, bentuk usaha kita hanya bisa berupa usaha perseorangan yang dikelola secara bersama-sama. Artinya, tidak ada pemisahan yang tepat antara harta pribadi dan harta usaha. Dan kita bertanggung jawab penuh secara pribadi atas segala risiko yang mungkin terjadi. Saya tidak keberatan memulai dari yang kecil. Saya punya kenalan langsung dengan penjahit terpercaya di kawasan Pasar Baru dan pemasok kain dari China. Dengan modal yang ada, kita bisa memilih 35 model gaun terbaik, mulai dari gaun wisuda, gaun pesta, birthday party, hingga gaun pengantin sederhana. Saya pastikan bahannya nyaman dipakai, tidak mudah kusut dan modelnya tidak ketinggalan zaman. Kalau soal memperkenalkan usaha ini, saya yang tangani. Saya akan foto setiap gaun dengan pencahayaan yang bagus, buat akun media sosial, dan tawarkan secara langsung ke lingkungan kampus, gereja, komunitas ibu-ibu, dan kerabat dekat. Awalnya memang dari mulut ke mulut, tapi itu pondasi yang paling kuat. Saya bertanggung jawab atas kebersihan, perawatan, dan kerapian gaun. Setelah dipakai pelanggan, saya akan mencuci, menyetrika, memperbaiki jahitan yang longgar, dan memastikan setiap gaun yang dikembalikan dalam kondisi seperti baru. Kepercayaan pelanggan adalah aset paling berharga yang harus kita jaga sejak hari pertama. Maka, secara resmi lahirlah Seranova di bidang usaha sewa gaun yang berbentuk perseorangan. Awalnya, ruang tamu disulap menjadi ruang pameran sederhana. Mereka berdiskusi kembali. Pembagian tugas berjalan dengan sangat teratur. Melayani konsultasi model, ukuran, dan penyesuaian desain. Mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran sekecil apapun, mengatur jadwal sewa, dan mengurus administrasi sederhana. Mencari pemasok, menambah koleksi, dan mengatur pengiriman barang. Melakukan promosi, melayani pesanan, dan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Merawat, membersihkan, dan memeriksa kualitas setiap gaun sebelum dan sudah disewakan. Hari-hari awal mulai tidak selalu mudah. Terkadang mereka harus mengantar gaun sendiri ke rumah pelanggan yang letaknya cukup jauh, atau memperbaiki kerusakan gaun hingga larut malam. Namun, semangat kebersamaan dan kepuasan melihat pelanggan tersenyum bahagia membuat mereka terus melangkah maju. Selama tahun 2027 sampai tahun 2029, 2 tahun berlalu dijalankan usaha tersebut semakin pesat Seranova Gaun dan dikenal sebagian wilayah Sumatera Utara Binjai, Lubuk Pakam, Tebing Tinggi, Siantar, Sibolga bahkan Padang Sidempuan. Dan menambahkan koleksi gaun 175 model dan penambahan aksesoris lainnya seperti selendang, perhiasan, tas tangan dan heels. Mereka berlima mengadakan rapat untuk perkembangan Seranova Gaun. Teman-teman, saya harus menyampaikan hal penting yang tidak bisa kita abaikan lagi. Usaha kita berkembang pesat, tapi bentuk usaha kita yang masih perseorangan memiliki kelemahan mendasar yang bisa menjadi risiko besar di masa depan. Apa maksudnya? Apakah ada masalah? Begini, secara hukum usaha perseorangan tidak memiliki status badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Artinya, tidak ada pemisahan antara harta pribadi dan harta usaha. Jika suatu hari terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya ada gaun yang rusak parah dan pelanggan menuntut ganti rugi dalam jumlah besar, atau kita mengalami kerugian usaha yang cukup besar, maka harta pribadi kita seperti rumah, kendaraan, atau tabungan pribadi bisa diambil untuk menutupi kerugian itu. Selain itu, bank enggak memberikan pinjaman modal dalam jumlah besar,
karena usaha perseorangan dianggap belum memiliki kedudukan hukum yang kuat. Kita juga sulit menjalin kerjasama resmi dengan penyelenggara pernikahan besar atau instansi pemerintah karena tidak memiliki izin usaha yang lengkap dan jelas. Kalau begitu, apa solusi yang tepat agar kita bisa berkembang dengan aman dan terpercaya? Solusi terbaik dan paling tepat adalah mengubah status usaha kita menjadi perseorangan terbatas atau disingkat PT. PT adalah badan hukum yang berdiri sendiri, terpisah sepenuhnya dari pemiliknya. Artinya, tanggung jawab kita terbatas hanya sebesar modal yang kita setorkan ke dalam perusahaan. Harta pribadi kita aman dan tidak bisa disita untuk menutupi utang perusahaan. Selain itu, dengan menjadi PT, kita akan memiliki kedudukan hukum yang jelas, bisa mengajukan pinjaman bank dengan syarat yang lebih baik, mendapatkan izin usaha resmi, dan citra usaha kita akan jauh lebih dipercaya oleh pelanggan maupun mitra kerja. Saya setuju sepenuhnya. Dengan menjadi PT, kita juga bisa mengatur struktur kerja yang lebih profesional, merekrut karyawan tetap, membuat perjanjian sewa yang tertulis dan jelas, serta memisahkan sepenuhnya urusan keuangan pribadi Akhirnya, dan pada keuangan pertengahan usaha. tahun Ini langkah yang 2029 harus resmi diambil berdirilah jika ingin PT Seranova. tumbuh menjadi usaha Mereka yang besar pun dan menyewa berkembang. ruko berukuran 120 meter persegi di kawasan strategis pusat kota Medan, melengkapi ruang pameran yang nyaman, ruang pas, dan ruang perawatan khusus. Pembagian peran disusun secara resmi dan profesional. Naftalia, Direktur Utama dan Kepala Pengembangan Koleksi dan Desain. Stella, Kepala Bagian Keuangan, Akuntansi, Perpajakan, dan Administrasi. Anggi, Kepala Bagian Pemasaran, Penjualan, dan Hubungan Pelanggan. Ikfang, Kepala Bagian Pengadaan, Logistik, dan Perawatan Aset. Valencia, Kepala Bagian Operasional, Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian Kualitas. Koleksi gaun terus bertambah menjadi 480 model, dan pelayanan semakin ditingkatkan kualitasnya. Di tahun kelima, PT Seranova telah menjadi salah satu penyedia jasa sewa gaun terkemuka di Sumatera Utara. Mereka berhasil membuka cabang pertama di Kota Binjai, menjalin kerjasama dengan lebih dari 35 penyelenggara pernikahan, kampus, dan instansi pemerintah. Koleksi gaun kini mencapai 1.200 model, mulai dari kelas ekonomi hingga premium, serta busana adat dari berbagai daerah di Indonesia. Teman-teman, kita sudah mencapai tahap yang membanggakan, tapi kita tidak boleh berhenti di sini. Kita harus terus meningkatkan kualitas layanan dan manajemen agar Seranova tetap menjadi pilihan utama pelanggan. Saya melihat ada peluang besar untuk memperluas jangkauan ke kota-kota lain, tapi untuk itu kita harus memiliki sistem yang rapi dan terpercaya. Benar sekali, saya telah menerapkan standar akuntansi keuangan yang berlaku secara nasional. Setiap transaksi dicatat secara rinci dengan bukti yang sah, aset perusahaan didaftarkan secara lengkap, dan laporan keuangan disusun secara berkala. Ini penting agar kondisi keuangan perusahaan selalu terlihat jelas, sehat, dan bisa dipertanggungjawabkan kapan saja kepada pihak manapun. Saya juga telah membuat sistem pencatatan inventaris yang terkomputerisasi. Setiap gaun diberikan kode identitas unik, dicatat riwayat pemakaiannya, jadwal pencucian, perbaikan hingga kondisi fisiknya. Dengan sistem ini, kita bisa memantau ketersediaan barang secara akurat, mencegah kerusakan yang tidak perlu, dan memastikan koleksi selalu dalam kondisi prima. Dari sisi pemasaran, kita telah mengembangkan sistem pemesanan daring yang terintegrasi. Pelanggan bisa melihat katalog lengkap, memeriksa ketersediaan, melakukan pemesanan, hingga pembayaran secara daring. Kita juga menerapkan standar layanan yang baku, mulai dari konsultasi ukuran, penyesuaian model, hingga pengiriman dan pengembalian barang. Dan saya memastikan standar kualitas selalu dijaga ketat. Kita bekerja sama dengan jasa pencucian kering profesional dan memiliki penjahit tetap untuk perbaikan. Setiap gaun diperiksa 2 kali sebelum diserahkan dan setelah dikembalikan untuk memastikan tidak ada kerusakan yang terlewat. Tahun 2033 sampai tahun 2035. Di tahun ke-8, tim manajemen menyusun rencana pengembangan yang sangat ambisius namun terukur. Naftalia,
membangun gedung pusat layanan utama seluas 1.800 meter persegi dengan fasilitas lengkap. Stella menambah koleksi menjadi 7.500 model gaun dengan berbagai kategori dan gaya. Anggi membuka cabang di 5 kota besar, Medan, Pekanbaru, Batam, Jakarta, dan Surabaya. Ikfang mendirikan divisi produksi busana sendiri untuk menekan biaya dan menciptakan desain khas Seranova. Valencia mengembangkan aplikasi pemesanan daring yang dapat diakses secara nasional. Namun, perhitungan yang matang menunjukkan bahwa seluruh rencana ini membutuhkan dana investasi sebesar 37 miliar 500 juta rupiah. Jumlah yang sangat besar dan tidak dapat dipenuhi hanya dari akumulasi laba usaha maupun pinjaman bank, karena akan membebani arus kas perusahaan dengan beban bunga yang cukup tinggi. Teman-teman, saya telah berkonsultasi dengan berbagai ahli. Ada satu cara strategi dan berkelanjutan untuk mendapatkan modal besar tanpa membebani perusahaan dengan utang, yaitu mengubah status PT Seranova menjadi perusahaan terbuka atau disingkat TBK. Apa sebenarnya perbedaan mendasar antara PT biasa dan PT TBK? Perusahaan terbuka adalah bentuk badan hukum yang modelnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan kepada masyarakat luas. Dengan menjadi TBK, kita bisa menerbitkan saham dan menjualnya kepada publik melalui Bursa Efek Indonesia. Keuntungannya sangat besar, kita mendapatkan modal segar dalam jumlah besar untuk mewujudkan seluruh rencana pengembangan. Nama perusahaan akan semakin dikenal secara nasional dan kepercayaan dari pelanggan serta mitra kerja akan meningkatkan secara signifikan. Namun, ada konsekuensi yang harus kita penuhi. Kita wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang sangat baik, transparan, dan akuntabel. Semua informasi penting termasuk laporan keuangan harus dipublikasikan secara terbuka kepada publik dan diawasi secara ketat oleh otoritas jasa keuangan. Artinya, kita tidak lagi hanya bertanggung jawab kepada diri sendiri, tapi juga kepada seluruh masyarakat yang menjadi pemegang saham perusahaan kita. Tepat sekali, ini adalah tanggung jawab yang besar, namun juga merupakan bukti bahwa usaha kita memiliki kinerja yang sehat, terpercaya, dan layak untuk dimiliki oleh masyarakat luas. Selama ini kita membangun usaha dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan. Tidak ada yang perlu kita sembunyikan. Ini adalah kesempatan emas untuk mengembangkan Seranova agar bisa memberikan manfaat kepada lebih banyak orang di seluruh Indonesia. Selama 2 tahun berikutnya, mereka menjalani proses persiapan yang panjang, ketat, dan penuh tantangan. Naftalia melakukan audit laporan keuangan selama 3 tahun terakhir oleh akuntan publik terdaftar. Stella memperbaiki struktur organisasi dan sistem pengendalian internal perusahaan. Anggi menyusun prospektus yang berisi informasi lengkap mengenai sejarah, kinerja, dan rencana pengembangan perusahaan. Ikfang memenuhi seluruh persyaratan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku. Valencia menjalani proses penilaian dan verifikasi dari otoritas jasa keuangan. Tanggal 16 Juni tahun 2036, kantor pusat PT Seranova, Medan. Hari yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Di ruang pertemuan yang luas dan representatif, hadir kelima pendiri, seluruh tim manajemen, penasihat hukum, akuntan publik, serta perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Dengan ini, kami sampaikan kabar gembira. Berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KLP-23-PM.21-2026 tertanggal hari ini, permohonan perusahaan status dan pencatatan saham PT Seranova telah disetujui. Mulai saat ini, nama resmi perusahaan kita adalah PT Seranova Tbk dan saham kami resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode perdagangan SRNV. Ini seperti nangis terharu dan bahagia dengan kebersamaan selama 10 tahun sukses mengembangkan impiannya. Kelima sahabat itu saling berpelukan, mengenang perjalanan panjang yang telah mereka lalui selama 1 dekade. 10 tahun yang lalu, kita memulai usaha ini hanya dengan 35 gaun di ruang tamu rumah. Hari ini, kita memiliki ribuan koleksi, cabang di berbagai kota, ratusan karyawan, dan kini menjadi milik masyarakat luas. Ini adalah bukti nyata
bahwa usaha apapun, sekecil apapun, bisa tumbuh menjadi besar jika dikelola dengan kerja keras, kebersamaan, dan integritas. Perubahan status ini bukan sekedar pergantian nama. Ini adalah pengakuan resmi bahwa usaha kita dikelola dengan sehat, profesional, dan memiliki masa depan yang cerah. Modal yang terkumpul akan kita gunakan sesuai rencana untuk membangun fasilitas yang lebih baik, menambah koleksi, dan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. Kini tanggung jawab kita semakin besar. Kita tidak hanya berusaha untuk keuntungan semata, tapi juga harus memastikan kesejahteraan karyawan, kepuasan pelanggan, dan kepercayaan para pemegang saham selalu terjaga. Perjalanan Seranova mengajarkan kita satu hal penting, tidak ada mimpi yang terlalu kecil jika dibangun dengan visi yang jelas, kerjasama tim yang solid, dan keberanian untuk terus beradaptasi dan berkembang. Dari usaha persorangan yang sederhana, menjadi persorangan terbatas yang terstruktur, hingga kini menjadi perusahaan terbuka yang terbuka untuk seluruh masyarakat. Ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak baru yang lebih besar. Kami berjanji akan terus menjaga kualitas, transparansi, dan tujuan awal kita, memberikan solusi busana yang terjangkau, berkualitas, dan membuat setiap orang merasa istimewa di momen penting mereka. Inilah Seranova dari gagasan menjadi milik bersama. Lalu melihat perjalanan Seranova dari awalnya di sebuah komplek 6x8 meter hingga sekarang yang di hadapannya.